Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Kembali kita mengawali acara ini dengan sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih serta tulus dan ikhlas bagi kita semuanya. Agar dengan semuanya ini bersama-sama kita sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur, terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia, tidak terhingga pula banyaknya yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah, kita diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi untuk kita semuanya nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama di dalam kebersamaan setiap pagi seperti ini, kita pun memohon diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus kita menjadikan forum ini sebagai wahana untuk kita dapat melaksanakan perintah Allah dalam watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu utamanya adalah saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dengan kehakikian nikmat iman dan Islam itulah insya Allah kita akan bisa melihat bahwa segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita ini, dan terutama dan khususnya atas apa yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya di dalam melaksanakan kegiatan ngaji bareng online ini, sepenuhnya hanyalah merupakan ketetapan Allah. Allah yang mengizinkan kita untuk bersama-sama di dalam forum ini. Allah juga yang menghadirkan keistiqomahan dan kesungguhan bagi kita semuanya. Dan Allah pula bahkan yang menghadirkan rasa bahagia mengawali setiap kali acara ngaji bareng online ini dengan saling sapa antara satu dengan yang lainnya. Tidak akan mungkin kita bisa menyapa dengan setulus hati, sepenuh hati, yang bukan hanya sekedar sapaan emosional semata, bahwa sesungguhnya di dalam setiap ucapan salam yang kita sampaikan terhantarkan doa sesungguhnya. Maka apabila kita menyadari akan hakikat keberadaan salam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tiada lain kecuali kita menyampaikannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, bahwa bukan hanya sapaan antara kita dengan orang yang mendengarkannya, tetapi sesungguhnya Allah menyaksikan bahwa kita memohon kepada Allah pada saat itu agar kesejahteraan dan kedamaian diberikan kepada orang yang kita sampaikan salamnya. Dan kita meyakini pula bahwa ketika kita melaksanakan kebaikan, maka Allah akan hadirkan malaikat-malaikat di seputar kita. Malaikat bukan hanya mengaminkan atas doa yang kita hantarkan,
tetapi para malaikat pun akan mendoakan hal yang sama untuk kita yang mendoakan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita mengatur, di dalam kita menyesuaikan diri di dalam tata pergaulan, semoga Allah hadirkan semangat kita bahwa tiada lain orientasi yang kita bangun di dalam membangun persaudaraan di forum ini, melainkan semata-mata hanya ingin mengharapkan dibukakan pintu rahmat, barokah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Sehingga persaudaraan yang kita bangun bukannya sekedar persaudaraan duniawi semata, bukan hanya persaudaraan transaksional ataupun emosional, tetapi Allah abadikan persaudaraan ini dalam ketulusan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semoga kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dalam bingkai dan forum persahabatan dunia, namun Allah kumpulkan dan Allah hadirkan dalam kebersamaan kita di jannah terbaiknya dalam kehidupan akhirat nanti. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semoga tidak keluar ucapan dari mulut kita ataupun ekspresi apapun yang merupakan bagian dari bahasa komunikasi kita, melainkan semuanya itu hanyalah semakin mengingatkan dan mengajak kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun memohon semoga atas apa yang kita laksanakan dalam melaksanakan pembacaan melalui setiap huruf, kata, dan ayat yang terhimpun dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Semoga dengan segala keterbatasan yang ada, Allah pun berikan kemudahan bagi kita semuanya. Tidak hanya di dalam melantunkannya, tetapi Allah pun berikan kemudahan bagi kita untuk menangkap setiap pesan dan makna, serta hikmah yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga atas apa yang kita dapati Allah berikan kesan yang sangat mendalam, dan semoga semuanya menjadi bagian dari hikmah, hidayah dan inayah Allah berikan bagi kita semuanya. Dan semoga pula kita pun diberikan keistiqomahan untuk menjadikannya sebagai petunjuk, sebagai lentera, penerang jalan bagi kita semuanya. Semoga kita diselamatkan Allah dalam perjalanan kehidupan ini, sampai nanti ketika tiba waktunya kita harus kembali kepada Allah, semoga dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula tiada henti kita hantarkan dan kita sanjungkan dan sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak dan keteladanan yang luar biasa dalam kehidupannya, dan betapa kemudian Allah pun hadirkan orang-orang terdekatnya yang memiliki pula keindahan akhlak sebagai refleksi daripada keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap pagi pula kita memohon kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan dalam upaya dan ikhtiar untuk menelusuri segala keindahan dan keteladanan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca, kita mempelajari kisah-kisahnya ataupun orang-orang yang terdekatnya. Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Rasulullah, keberadaan dan harkat keberadaan wanita betul-betul dikedepankan, sehingga kita bisa mendapati bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti pada masa-masa berikutnya, bahwa betapa berkembangnya ilmu pengetahuan itu tidak hanya di kalangan kaum lelaki, tetapi juga pada kaum perempuan. Maka ketika kita berbicara mengenai bagaimana sesungguhnya keteladanan dalam hal ilmu pengetahuan pada kaum perempuan ini, maka tidak akan lepas kita daripada contoh dan teladan yang luar biasa yang dihadirkan oleh istri dan kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita dapati dalam perjalanan kehidupan salah seorang istri Rasulullah, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa bagaimana Imam Az-Zuhri pernah berkata mengenai bagaimana kepiawaian daripada Sayyidatina Aisyah. Jika sekiranya ilmu Aisyah dikumpulkan lalu dibandingkan dengan ilmu semua ummatul mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh wanita muslimah, niscaya ilmu Aisyah lebih unggul. Dan bahkan kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana tidak hanya dari sisi kepintarannya, tetapi bagaimana pula ketajaman pendapat ataupun di dalam cara menuturkannya. Kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian bahwa ketajaman pendapat Aisyah radhiyallahu anha dan kecerdasan akalnya bukan hanya dalam masalah agama saja, tetapi ia juga piawai dalam meriwayatkan syair, sastra, sejarah, dan pengobatan, serta ilmu-ilmu lain yang populer pada masanya. Dan hal itu dikuatkan oleh ungkapan Urwah bin Zubair ketika putranya Hisham meriwayatkan pernyataannya. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih pakar di bidang fikih, pengobatan, dan syair daripada Aisyah. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa ketajaman dan kemudian proaktifnya Aisyah dalam ilmu pengetahuan ini sendiri. Imam Muslim berkata, dari Ibnu Atiq ia berkata, sewaktu aku sedang berbincang-bincang dengan Qasim di depan Aisyah tentang suatu perkara, lalu Qasim beberapa kali salah ucap, yaitu, dan seorang ibu memang memiliki anak yang berbeda dengan ibu yang lainnya. Ini yang dikatakannya. Maka Aisyah berkata kepadanya, mengapa engkau tidak mengucapkan perkataan seperti perkataan kemenakanku ini? Sedangkan aku telah mengetahui dari mana engkau mendapatkan ungkapan ini. Dia dididik oleh ibunya, sedang engkau dididik oleh ibumu. Itulah yang kita dapati bahwa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu tidak langsung melekat kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi berikut ini adalah bagaimana kita bisa mendapati apa yang terjadi pada Aisyah binti Tolha. Disebutkan bahwa Aisyah binti Tolha pernah menghadiri majelis Hisham bin Abdul Malik. Majelis tersebut dihadiri para ulama dan tokoh Bani Umayyah. Mereka tidak menyebutkan kisah-kisah tentang kebesaran bangsa Arab, syair-syairnya, dan hari-hari mereka. Melainkan Aisyah binti Tolha mengetahui apa yang mereka bicarakan, dan ia juga turut angkat bicara. Dan bahkan ia menyinggung masalah perbintangan. Maka Hisham bin Abdul Malik berkata kepadanya, mengenai keteranganmu yang pertama, aku dapat memakluminya. Sedangkan mengenai ilmu perbintangan, dari mana engkau mempelajarinya? Maka Aisyah binti Tolha menjawab, aku belajar dari bibiku, Aisyah radhiyallahu anha. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, bahwa kita bisa mendapati bahwa begitu banyaknya hadis-hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan betapa sesungguhnya pesan-pesan Rasulullah SAW khususnya mengenai kaum perempuan tidak akan mungkin kita bisa mendapati kini tuntunannya kalaulah bukan semuanya itu berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa bagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan atas apa yang didapatinya dalam perjalanan kehidupan bersama Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Aisyah radhiyallahu anha, dan semoga hal ini pun meninggalkan kesan dan pesan pula bagi kita semuanya bahwa menuntut ilmu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan seorang muslimah. Bahwa betapa fardu ain sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Sehingga kita bisa mendapati melalui apa yang kita bacakan ataupun kita dengarkan pada pagi hari ini mengenai bagaimana peranan Aisyah di dalam menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW untuk kita semuanya. Maka sepatutnya menjadi renungan bagi kita semuanya. Apalagi dalam usia kita, yang boleh jadi kita betul-betul sudah berada dalam etapa terakhir dalam perjalanan kehidupan ini.
Maka ketika kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya. Maka ketika kita mendapati bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslimin, seorang muslim ataupun muslimah, maka bagaimana pula nanti kita mempertanggungjawabkannya? Adakah kita berupaya mengisi hari-hari kita dengan upaya kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita? Nah, tentunya dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sepatutnya menjadi renungan bersama bagi kita. Menuntut ilmu tidak selalu diartikan bahwa menuntut ilmu itu adalah pengetahuan secara formal semata. Namun hal itu bisa kita lakukan dalam kesendirian kita. Apalagi sekarang ini Bapak dan Ibu begitu banyaknya informasi dan begitu mudahnya kita mendapatkan informasi. Tinggal lagi bagaimana kita memantapkan niat kita untuk menuntut ilmu, serta bagaimana kita bisa memilih dan memilah dari sumber-sumber informasi yang ada melalui media-media yang disajikan di seputar kita. Manakah sesungguhnya yang lebih menarik perhatian kita, dan lebih banyak manakah waktu yang telah kita kontribusikan atau kita konsumsikan dalam perjalanan kehidupan 24 jam itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebaik-baik ilmu adalah apabila dengan keberadaan ilmu itu semakin menyadarkannya akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin menyadarkannya akan hakikat keberadaan dirinya. Maka sesungguhnya semakin bertambah pula ilmunya, maka sepatutnya bertambah pula ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah inilah yang disampaikan oleh para leluhur kita dahulu, bahwa semakin berilmu kita harus mengikuti apa yang didapati melalui tamsil ataupun peribahasa itu. Maka ikutilah ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduklah ia. Maka sesungguhnya merunduk secara hakiki bukan merunduk di hadapan manusia, tetapi semakin merunduk dalam hal ini adalah semakin merunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah kita bisa mendapati bahwa ketika kita merundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencintai kita. Dan ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menyampaikan kepada malaikat Jibril bahwa Allah mencintai si fulan. Maka Jibril pun akan memberitakan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah akan mencintai si fulan. Maka kemudian seluruh penduduk langit akan mencintainya. Dan penduduk langit pun akan menyampaikan kepada penduduk bumi untuk mencintai si fulan. Maka kemudian si fulan pun akan mencintainya. Sehingga kita bisa dapati dalam hal ini Bapak dan Ibu, bahwa lelah kita kalau saja kita ingin mendapatkan cinta dari manusia, tetapi memintalah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian Allah akan mengerahkan seluruh hambanya untuk mencintai. Maha benarlah atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pesan dari apa yang kita dapat itu dalam beberapa berita mengenai bagaimana keunggulan ilmu yang dimiliki oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan semoga hal ini pun memberikan motivasi pula bagi kita semuanya. Maka sebaik-baik ilmu adalah ketika mempelajari Al-Quran. Maka beruntunglah ketika kita berada dalam posisi apakah kita mengajarkan Al-Quran ataukah kita sedang belajar Al-Quran. Paling tidak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita menempatkan salah satu dari dua posisi ini. Alangkah indahnya apabila kita berada dalam kedua-duanya. Kita belajar Al-Quran dan kita mengajar Al-Quran. Dan bukankah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, begitu banyaknya sesungguhnya kesempatan bagi kita untuk mengajarkan Al-Quran. Dari berbagai sisi dari Al-Quran itu tidak hanya kita mengajarkan tajwid, tidak hanya di dalam mengajarkan membacanya. Tetapi ketika kita memberikan keteladanan bahwa bagaimana istiqomah di dalam membaca Al-Quran, maka hal itu pun adalah merupakan bagian dari salah satu pintu untuk bisa kita mengajarkan Al-Quran. Bagaimana kita menginspirasikan Al-Quran untuk menjadi inspirasi utama bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana pula kita memperluas radius inspirasi itu sendiri. Sehingga semoga tidak ada kitab lain yang diutamakan di dalam perjalanan kehidupan ini, melainkan hanya Al-Quran. Dikarenakan Al-Quranlah yang telah menyediakan peta jalan bagi kita semuanya. Apabila kita mempelajari dan memahaminya, maka kita akan diselamatkan dalam perjalanan kehidupan dunia, dan kita pun akan diselamatkan dalam perjalanan kehidupan akhirat kita nanti.
Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Betapa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian dan kebersamaan seperti ini, semoga dalam setiap tarikan nafas kita dan dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani, semoga Allah anugerahkan kadar cinta yang terus bertambah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan hanya dengan berbekalkan cinta, baru kita bisa seksama melaksanakan dan mengikuti keteladanan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, itulah perintah Allah untuk kita mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Dan berikutnya, wabil walidaini ihsana. Tidak ada perintah setelah perintah ketaatan kepada Allah dan Rasul, melainkan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka tiada lain yang kita sampaikan ketika orang tua kita telah tiada. Ketika orang tua kita, salah satu dari keduanya atau keduanya telah kembali kepada Allah. Melainkan kita lanjutkan mentautkan tali silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita. Dengan segala kerinduan yang ada, kita bermohon kepada Allah semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja di dalam menjalaninya. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan baginya. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan di alam kubur ayah dan ibu kita, sampai nanti Allah bangkitkan keduanya di jannah terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita, ya Allah masih izinkan untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupannya. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan kesempatan dan keberkahan luar biasa bagi kita putra dan putrinya. Semoga kita diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menjadi seorang anak yang soleh ataupun solihah. Menyayangi mereka, mengasihi mereka, memprioritaskan mereka. Terus mendoakan mereka, membahagiakan mereka. Semoga Allah berikan umur yang barokah, dalam kesehatan yang prima, dan terus melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan akhir kehidupannya, semoga Allah panggil dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan keistiqomahan Bapak dan Ibu untuk terus memanjatkan doa dengan segala keterbatasan ikhtiar yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kebaikan bagi diri kita, bagi suami atau istri kita, bagi anak-anak dan keturunan kita semuanya. Dan kita memohon pula diberikan keberkahan dan kenikmatan, ganjaran atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh ayah dan ibu kita dan seluruh leluhur kita semuanya. Semoga Allah mengabulkan dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini terus pula kita beristiqomah di forum ini untuk saling menguatkan tali silaturahim antara kita semuanya dengan saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, sesuai dengan informasi yang saya terima dari Ibu Emma Rahim, sama-sama kita mendoakan untuk Bapak Dodi Hendarmin. Beliau adalah suami tercinta dari peserta ngaji bareng online kita, Ibu Oce.
Sama-sama kita mendoakan semoga segera Allah sehat dan sembuhkan dari sakitnya. Dan begitupun putra beliau bernama Arya Rewardana Mahendra yang juga dalam keadaan sakit, semoga segera Allah sehat dan sembuhkan. Dan kepada Bapak dan Ibu para peserta ngaji bareng online ataupun sanak dan kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, semuanya yang dalam keadaan sakit, semoga segera Allah sehatkan, Allah sembuhkan. Dan begitupun sama-sama kita mendoakan kembali Bapak Ahmad Syaripura Dimaja, dan kemudian Pak Mehmet Gunawan, Ibu Silvi, semoga segera sehat, dan semoga hasil PCR berikutnya sudah dinyatakan negatif. Dan semoga atas segala kesabaran, keikhlasan menghadapi ujian ini, semoga Allah lunturkan segala dosa dan kesalahan, dan semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan pada hari ini adalah hari bahagia sekali, Ibu Ita Lukman, saudara kita, peserta ngaji bareng online yang sejak awal selalu menghadirkan aura bersemangat di dalam melaksanakan ngaji bareng online ini. Betapa bahagianya kita bahwa Ibu Ita Lukman, Allah beri anugerah usianya yang ke-72 tahun, dan Allah berikan anugerah pula keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia. Sama-sama kita mendoakan semoga Ibu Ita Lukman diberikan umur yang barokah, semakin meningkat kualitas ketaatan dan kapasitas ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarganya Allah anugerahi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan begitu pun kepada cucu yang baru dilahirkan, semoga terus tumbuh kembang sehat walafiat, menjadi cucu yang menjadi penyejuk pandang mata, dan menjadi orang yang bertakwa serta pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya yang sedang berbahagia menikmati penuh rasa syukur atas nikmat umur ataupun nikmat-nikmat lainnya, semoga atas nikmat yang Allah berikan ini tiada lain yang kita sampaikan melainkan hanya rasa syukur kepada Allah, dan kemudian menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah inginkan kita melaksanakannya. Selamat ulang tahun Ibu Ita Lukman, semoga bahagia dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini dalam acara Beranda, saya sudah mengundang Bapak dan Ibu seorang notaris, saya kenal baik dengan beliau, di mana beliau adalah Wakil Ketua Bidang Hukum dari Pengurus Besar Perpanahan Indonesia, Ibu Tuti Sumarni. Insya Allah beliau akan berbicara pada hari ini segala sesuatu terkait dengan masalah anggaran dasar, terkait dengan masalah sesuatu yang terkait dengan surat-surat tanah, sertifikat-sertifikat, dan sebagainya. Dan boleh jadi ada hal-hal yang terkait dengan aspek hukum ini yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh jadi kita tidak menguasainya ataupun belum mengetahuinya. Mudah-mudahan dengan mengikuti nanti sharing yang beliau sampaikan, Allah berikan pencerahan untuk kita semuanya. Dan baiklah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Kita akan membaca insya Allah pada ayat ke-66 sampai dengan ayat ke-70 dari surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan untuk itu mari bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri
litabtaghu min fadlih. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu Min fadlih. litabtaghu min fadlih. Innahu kana bikum rahima. Innahu kana bikum rahima. Innahu kana bikum rahima. Innahu kana bikum rahima. Wa idza massakumud ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم 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 وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا
أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. 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 فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا. فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير و- ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم
وفضلناهم على كثير وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Sadaqallahul azim. Sadaqallahu